Pernahkah panjenengan merasa hidupmu seperti berjalan di tempat? Segala usaha sudah dilakukan, namun hasilnya selalu tak sesuai harapan. Pintu rezeki terasa tertutup rapat. Bahkan di saat panjenengan sudah berdoa dan berjuang sekuat tenaga. Namun anehnya di tengah semua itu hatimu tetap tak kehilangan harapan. Jika panjenengan lahir di hari Kliwon, ketahuilah masa itu bukan kutukan, melainkan tanda bahwa alam sedang mempersiapkanmu untuk perubahan besar. Ada masa gelap sebelum terang. Dan bagi orang Kliwon, waktu terbukanya jalan rezeki itu sudah semakin dekat. Dalam hitungan Jawa, pasaran Kliwon dikenal sebagai hari yang memiliki getaran spiritual paling kuat di antara 5 pasaran. Hari ini membawa daya mistik, ketajaman batin, dan perlindungan dari kekuatan gaib. Tak heran banyak orang Kliwon yang sejak lahir sudah memiliki aura berat dan pengaruh yang dalam terhadap lingkungan sekitarnya. Namun kekuatan besar selalu datang dengan ujian besar. Orang Kliwon kerap menjalani hidup yang penuh cobaan di masa muda. Bukan karena nasib buruk, tapi karena jiwanya sedang ditempa menjadi lebih tajam dan kuat. Setiap kegagalan yang datang, setiap kesulitan yang menimpa, semuanya adalah bagian dari proses menuju kematangan batin. Jangan lupa yuk subscribe, share, like, komen dulu. Dan terima kasih yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang kembali di channel Om Kus, sahabat semua. Tempat kita sama-sama belajar menggali kearifan leluhur Jawa, membongkar misteri weton, dan menemukan makna hidup di balik pitutur kuno. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan panjang seorang Kliwon yang akhirnya mendapat pembukaan rezeki dari langit. Dalam primbon Jawa disebutkan Kliwon ikula kuning batin. Artinya perjalanan hidup orang Kliwon adalah perjalanan batiniah. Hidupnya tidak hanya diuji secara lahir, tapi juga diuji dalam kesabaran dan keikhlasan. Mereka akan sering berada dalam situasi di mana logika tak berlaku. Usaha yang semestinya berhasil justru gagal. Jalan yang terlihat buntu tiba-tiba terbuka dan keberuntungan datang dari arah yang tak masuk akal. Kisah ini menceritakan perjalanan panjang seorang Kliwon yang akhirnya mendapat pembukaan rezeki dari langit setelah bertahun-tahun melalui masa gelap dan keputusasaan. Weton Kliwon yang akhirnya dibuka jalan rezekinya. Hidup orang Kliwon jarang berjalan mulus di awal. Sejak kecil banyak di antara mereka sudah akrab dengan rasa kekurangan dan perjuangan. Ada yang tumbuh dalam keluarga sederhana. Ada pula yang harus belajar menahan keinginan karena keadaan. Hidup tak semudah yang dibayangkan. Seolah hidup selalu menuntut mereka untuk kuat sebelum waktunya. Ketika anak-anak lain masih sibuk bermain dan bercanda, orang Kliwon sering sudah terbiasa menghadapi kenyataan pahit dan tanggung jawab berat. Ketika dewasa, ujian itu tak serta-merta hilang. Justru cobaan datang bertubi-tubi, pekerjaan tak tetap, usaha yang macet di tengah jalan, atau hubungan sosial yang tidak pernah stabil. Setiap kali mereka mulai merasa sedikit lega, ada saja hal baru yang membuat langkahnya berat kembali. Kadang sakit hati, kadang dikhianati. Bahkan ada masa di mana semua yang dikerjakan terasa sia-sia. Namun di balik semua itu, Tuhan sebenarnya sedang menulis takdir besar yang belum waktunya dibuka. Bagi jiwa Kliwon, setiap kesulitan bukanlah hukuman. Dalam pandangan kejawen, cobaan yang datang berturut-turut adalah tanda bahwa besar dalam dirinya sedang dibersihkan. Orang Kliwon membawa garis spiritual yang kuat, tapi energi itu sering tercampur oleh pengaruh masa lalu, pikiran negatif, dan beban batin yang belum selesai. Karena itu, hidup mereka harus melalui fase penyucian batin melalui penderitaan. Ibarat besi yang ditempa dalam api. Semakin panas ujian yang diterima, semakin tajam pula hasilnya. Tidak sedikit yang salah memahami hal ini. Beberapa Kliwon merasa hidupnya sial, merasa dijauhi keberuntungan. Namun sesungguhnya langit tidak pernah menutup rezeki mereka. Hanya menundanya hingga jiwa mereka siap menerima dengan penuh kesadaran. Rezeki yang datang sebelum waktunya bisa membuat manusia lupa diri. Dan bagi orang Kliwon, kesombongan adalah penghalang utama. Maka sebelum diberi kelimpahan, mereka diuji agar bisa menundukkan ego dan menguatkan kesabaran. Ujian itu bisa datang dari banyak arah. Ada yang diuji lewat pekerjaan yang tak kunjung. Ada yang diuji lewat kekecewaan terhadap sahabat atau pasangan yang meninggalkan. Ada pula yang diuji lewat kesepian panjang, seolah semua pintu tertutup.
Namun dari sudut pandang spiritual, setiap kehilangan adalah cara Tuhan mengosongkan ruang dalam hati agar kelak bisa diisi dengan anugerah baru yang lebih besar. Dalam tradisi Jawa, fase seperti ini dikenal sebagai digembleng urip masa penempaan hidup. Seperti pusaka yang harus ditempa berulang kali sebelum layak disebut sakti. Demikian pula jiwa Kliwon. Mereka tidak akan langsung diberi kemudahan karena mereka diciptakan untuk menjadi kuat terlebih dahulu. Ketika jiwa telah melewati panasnya api cobaan, maka ia akan menjadi baja yang tak mudah bengkok oleh dunia. Orang Kliwon yang berhasil melalui masa ini biasanya berubah total. Dari pribadi yang mudah mengeluh, mereka menjadi sosok yang lebih bijak dan tenang. Dari hati yang mudah rapuh, mereka bertransformasi menjadi pribadi yang kokoh dan berwibawa. Orang-orang di sekitarnya akan merasakan perubahan itu. Bahkan tanpa dijelaskan, aura mereka menjadi lebih tenang. Tutur katanya menenteramkan, dan kehadirannya membawa rasa damai bagi banyak orang. Namun perjalanan itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika ujian mencapai puncaknya, datanglah masa sunyi, masa di mana semuanya terasa sepi. Pekerjaan tidak berkembang, rezeki seret, dan hubungan sosial seolah membeku. Bagi banyak orang, fase ini menakutkan. Namun bagi Kliwon inilah tanda bahwa mereka sedang berada di gerbang kebangkitan. Dalam kesunyian itu, mereka mulai belajar berbicara dengan dirinya sendiri. Hati yang dulu dipenuhi keluh kesah kini mulai lapang menerima takdir. Pikiran yang dulu resah mulai pasrah dan menemukan kedamaian. Perlahan energi negatif yang menutupi jalan hidupnya mulai luruh satu persatu. Dan dari situlah benih kebangkitan mulai tumbuh. Orang Kliwon yang sudah mencapai tahap ini biasanya akan mulai merasakan perubahan kecil, namun nyata. Tiba-tiba muncul orang yang menawarkan bantuan. Peluang kecil yang mengarah pada hasil besar, atau sekadar ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda-tanda awal bahwa jalan rezeki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Hidup yang dulu serba berat kini terasa lebih ringan dijalani. Bukan karena masalahnya hilang, melainkan karena batinnya sudah kuat untuk menerimanya. Dan di saat inilah alam semesta mulai menyiapkan kejutan besar, sebuah pembalasan indah bagi kesabaran panjang yang telah ia tanam selama ini. Setiap orang yang lahir pada hari Kliwon memiliki hubungan batin yang kuat dengan alam. Mereka tidak hanya hidup di dunia yang terlihat, tetapi juga memiliki ikatan halus dengan dimensi yang tak kasat mata. Maka ketika jalan hidupnya hendak dibuka, ketika keberuntungan yang lama tertahan mulai bergerak, semesta akan mengirimkan pertanda. Namun pertanda itu tidak datang dengan gemuruh, melainkan lembut, pelan, dan hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Tanda-tanda itu seringkali muncul melalui mimpi berulang. Ada yang bermimpi melihat air yang mengalir jernih di sungai pegunungan, melambangkan rezeki yang mulai bergerak. Ada pula yang bermimpi memancing dan mendapatkan ikan besar, isyarat datangnya. Hasil dari usaha panjang yang selama ini terasa sia-sia. Ada pula mimpi bertemu dengan sosok berpakaian putih yang tersenyum, tanda restu leluhur atau penjaga. Gaib yang mulai membuka jalan terang bagi dirinya. Namun tidak semua tanda datang dalam tidur. Ada pula yang muncul di dunia nyata. Burung gagak yang tiba-tiba hinggap di atap rumah tanpa sebab. Misalnya bukan sekadar kebetulan. Dalam tafsir kejawen itu bisa berarti perubahan besar sedang mendekat. Aroma bunga melati yang muncul tanpa sumber di sore menjelang senja juga bukan hal sepele. Itu tanda bahwa energi spiritual mulai aktif kembali membersihkan ruang di sekitar diri agar rezeki bisa masuk tanpa halangan. Tanda bahwa getaran gaib sedang bekerja menata ulang keseimbangannya. Dalam primbon Jawa, semua pertanda itu disebut paweling saka alam. Pesan lembut dari jagat yang menuntun manusia agar sadar waktunya untuk bangkit telah tiba. Tapi sayangnya tidak semua orang Kliwon peka terhadap pesan ini. Banyak yang menganggapnya sekadar kebetulan atau bunga tidur. Padahal itulah bahasa semesta yang paling jujur. Bagi yang peka, saat tanda-tanda itu datang, hati mereka akan mulai berubah. Emosi menjadi lebih halus. Pikiran yang dulu penuh keluhan kini terasa tenang. Tiba-tiba muncul dorongan untuk berdoa, berzikir, atau sekadar duduk diam merenung. Kadang tanpa disadari air mata menetes tanpa sebab. Bukan karena sedih, tapi karena batin sedang dibersihkan dari beban lama. Dan saat hati mulai bersih, doa menjadi ringan. Ia tidak lagi memaksa Tuhan, tapi menyerahkan semua langkah dengan pasrah. Dari sinilah gerbang rezeki sejati terbuka. Alam hanya menunggu manusia tenang sebelum memberinya jalan. Sebab bila hati masih penuh keluh kesah, rezeki akan ragu mendekat. Tapi begitu jiwa pasrah dan ikhlas, energi keberuntungan mengalir deras seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Perubahan besar yang dialami orang Kliwon bukan selalu dimulai dengan uang atau harta. Kadang rezeki itu hadir dalam bentuk yang lembut.
Sebuah ide bisnis yang muncul tiba-tiba, pertemuan dengan seseorang yang membuka kesempatan atau bahkan ketenangan hati yang menuntun langkah ke arah baru. Semua itu adalah bentuk pintu rezeki yang tidak kasat mata, tapi nyata bila dijalani dengan kepekaan. Seseorang yang lahir pada hari Kliwon dan mampu memahami tanda-tanda ini tidak akan lagi bertanya kapan rezekiku datang. Ia tahu bahwa waktunya akan datang sendiri. Ia tidak lagi menuntut, tidak lagi memaksa. Sebab ia sudah percaya bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan sempurna oleh tangan yang tak terlihat. Dan ketika saat itu tiba, saat langit bumi dan leluhur bersatu memberi restu, maka pintu-pintu rezeki yang dahulu tertutup rapat akan terbuka dengan cara yang tidak pernah diduga. Orang Kliwon yang dulunya hidup dalam kesempitan perlahan mulai melihat perubahan. Usaha yang macet berjalan kembali. Hutang yang terasa berat menemukan jalan pelunasan, dan orang-orang yang dahulu menjauh kini datang memberi bantuan. Itulah cara semesta membalas kesabaran seorang Kliwon dengan tanda-tanda halus, dengan perubahan batin, dan dengan keyakinan yang tumbuh dari sebab mereka yang mampu membaca bahasa alam sejatinya sedang mendengar suara Tuhan yang berbicara dalam diam. Dalam perjalanan panjang hidup orang Kliwon, ada satu fase yang selalu datang setelah masa-masa ujian, yaitu masa pertemuan dengan sosok penting yang menjadi kunci perubahan nasib. Pertemuan ini tidak bisa direncanakan, tidak bisa dicari, dan tidak bisa ditebak waktunya. Ia datang tiba-tiba seperti embun pagi yang turun di saat bumi siap menerimanya. Kadang sosok itu hadir dalam wujud seorang guru yang penuh kebijaksanaan. Bisa juga sahabat lama yang tiba-tiba kembali ke kehidupan mereka setelah bertahun-tahun tak bersuah. Tak jarang pula datang dari orang asing yang baru dikenal sebentar, namun membawa pengaruh besar yang mengubah arah hidup. Semua tampak seperti kebetulan, tetapi sesungguhnya tidak ada kebetulan dalam hidup orang Kliwon. Setiap pertemuan sudah ditulis jauh sebelum mereka lahir. Orang Kliwon memiliki daya tarik batin yang unik, magnet halus yang bekerja tanpa disadari. Ketika waktu kehidupan mereka mulai bergeser ke arah keberuntungan, magnet itu aktif. Alam semesta mulai menata orang-orang di sekelilingnya agar bertemu di saat yang tepat. Inilah yang disebut dalam ilmu kejawen sebagai tumbuk kelintang. Bertemunya dua nasib yang memiliki resonansi spiritual saling menyinari satu sama lain. Sosok yang datang dalam momen itu seringkali membawa perubahan besar. Kadang hanya lewat kalimat sederhana yang menembus hati, membuka mata batin yang lama tertutup oleh kelelahan dan kesedihan, atau mungkin lewat tindakan kecil yang tampak biasa, tapi justru menjadi pintu bagi perubahan besar, seperti menawarkan kerjasama, mengenalkan pada orang yang berpengaruh, atau memberikan ilmu baru yang menumbuhkan semangat dan arah hidup. Begitu pertemuan itu terjadi, kehidupan orang Kliwon perlahan berbalik arah. Pekerjaan yang dulu terasa buntu mulai menampakkan hasil. Jalan usaha yang sempat gelap mulai terang benderang. Rezeki yang selama ini macet mengalir kembali. Perlahan tapi pasti, orang-orang di sekitarnya pun mulai berubah sikap. Hubungan yang semula renggang menjadi hangat, dan suasana hati yang dahulu berat kini terasa ringan. Seolah ada tangan gaib yang menuntun mengatur setiap langkah dengan halus dan penuh kasih. Bagi yang peka batinnya, mereka akan sadar bahwa pertemuan ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan jawaban dari doa-doa yang selama ini dipanjatkan di tengah malam. Semua rasa sabar, ikhlas, dan tangis dalam kesunyian ternyata menjadi benih yang kini tumbuh menjadi takdir baru. Semesta akhirnya mengirim seseorang untuk membuka pintu rezeki yang sudah lama terkunci. Namun, tidak semua orang Kliwon menyadarinya. Ada yang menganggap pertemuan itu biasa saja, padahal itu adalah momen sakral dalam garis hidup mereka. Kadang orang yang datang itu hanyalah perantara utusan takdir yang membawa pesan dari langit. Bila disambut dengan hati yang terbuka, maka jalan rezeki akan terus meluas. Tapi bila disia-siakan, kesempatan itu bisa menghilang dan baru kembali setelah waktu yang lama. Pertemuan ini adalah simbol dari keseimbangan antara usaha manusia dan kehendak Tuhan. Orang Kliwon yang sudah digembleng penderitaan kini diuji dengan keberuntungan. Apakah ia bisa menjaga hati tetap rendah dan bersyukur, atau justru terlena oleh kemudahan yang datang? Sebab setiap rezeki besar selalu disertai tanggung jawab besar pula. Disinilah rezeki pertama mereka benar-benar mulai terbuka. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk rasa tenang, rasa percaya, dan rasa bahwa semua penderitaan yang lalu ternyata bukan sia-sia. Dari titik inilah kehidupan orang Kliwon mulai memasuki fase baru. Fase di mana langit seolah membuka jalan selebar-lebarnya dan takdir menuntun mereka menuju puncak kejayaan yang sudah lama dijanjikan. Maka ketika seseorang datang dalam hidupmu tanpa alasan, berbicara dengan kata-kata yang menenangkan atau memberi arah yang seolah kamu cari selama ini, berhentilah sejenak. Dengarkan baik-baik, mungkin dialah utusan takdirmu datang membawa kunci pintu rezeki yang telah lama kamu tunggu.
Setelah pintu rezeki mulai menunjukkan sinarnya, orang Kliwon biasanya diajari pelajaran baru, ikhlas dan berbagi. Hidup mengajarkan bahwa keberkahan bukan hanya milik orang yang pandai mencari, tapi milik mereka yang tahu cara memberi dalam kehidupan. Keberuntungan sejati tidak datang dari kecerdikan semata, dari kebersihan hati. Ketika mereka belajar mengikhlaskan kehilangan, memaafkan masa lalu, dan berbagi dari hati, maka energi rezeki mulai mengalir tanpa henti. Sesepuh Jawa berkata, rezeki ora usah digoleki, sing penting hati resik. Artinya, rezeki tak perlu dikejar, cukup bersihkan hati maka rezeki akan datang sendiri. Orang Kliwon yang mulai banyak bersedekah akan merasakan keajaiban kecil, rezeki yang hilang diganti berlipat. Urusan yang rumit jadi mudah dan jalan yang buntu terbuka tanpa diduga. Karena sejatinya sedekah bukan hanya menolong orang lain, tapi juga membuka saluran rezeki diri sendiri. Alam leluhur dan kekuatan gaib yang selama ini menguji mereka kini berganti memberi perlindungan dan kemudahan. Semua hal berjalan seolah tanpa hambatan dan setiap langkah terasa dipandu oleh tangan tak terlihat. Sesuatu yang dulu tampak mustahil kini terjadi begitu alami. Seakan-akan seluruh semesta bersekongkol untuk memudahkan urusannya. Namun yang paling indah dari semua itu bukanlah kekayaan materi, melainkan ketenangan batin yang menyelimuti hidupnya. Di dalam diri orang Kliwon ada rasa damai yang tidak bisa dibeli oleh harta apapun. Mereka tidak lagi dihantui rasa takut kehilangan, tidak lagi resah memikirkan masa depan. Hati mereka sudah sampai pada titik pasrah yang sejati, menerima segala yang datang dan pergi dengan senyum. Orang Kliwon yang telah mencapai tahap ini biasanya berubah secara drastis. Mereka menjadi pribadi yang lembut, rendah hati, dan penuh welas asih. Tak ada lagi keinginan untuk menonjolkan diri. Mereka tidak haus pujian, tidak pula tergoda oleh gemerlap dunia. Sebab mereka telah merasakan bahwa semua yang datang hanyalah titipan dan bisa diambil kapan saja oleh Yang Maha. Kesadaran inilah yang membuat rezeki mereka justru semakin besar. Karena dalam hukum alam, siapa yang tidak tamak akan terus diberi. Siapa yang berbagi akan dilipat gandakan. Maka tak heran bila orang Kliwon yang sudah melewati fase puncak ini justru menjadi sosok yang dicintai banyak orang. Mereka membawa energi menenangkan. Tutur katanya lembut, namun mengandung kekuatan yang membuat orang lain merasa tentram ketika berbicara. Kata-kata mereka seperti membawa kesejukan. Ketika tersenyum, wajah mereka memancarkan kedamaian. Bahkan kehadiran mereka saja bisa membuat suasana di sekitarnya terasa lebih ringan. Daya tarik semacam ini bukan berasal dari rupa atau kekayaan, melainkan dari batin yang bersih dan hati yang telah menyatu dengan rasa syukur. Hidup orang Kliwon memang tidak pernah mudah. Jalan mereka dipenuhi tikungan tajam, tanjakan curam, dan batu-batu ujian yang kadang membuat lutut gemetar. Sejak lahir energi mereka membawa misi besar, sebuah perjalanan untuk menaklukkan diri sendiri sebelum menaklukkan dunia. Maka tidak mengherankan bila mereka sering diuji dari segala arah. Rezeki yang seret, hubungan yang rumit, bahkan hati yang kerap merasa lelah dan sendirian. Namun di balik setiap luka itu, sesungguhnya sedang disiapkan takdir besar yang tidak semua orang layak menerimanya. Tidak semua manusia sanggup melalui jalan seberat ini. Hanya jiwa-jiwa yang terpilih yang memiliki kekuatan batin tinggi yang mampu bertahan dalam tekanan sebesar itu. Dan orang Kliwon adalah salah satunya. Mereka dipilih bukan karena sempurna, tapi karena hatinya sanggup dibentuk oleh waktu. Mereka diuji bukan karena dibenci langit, tapi justru karena disayang. Sebab tanpa ujian jiwa mereka tak akan tumbuh. Setelah melalui masa-masa panjang penuh kegetiran, akan tiba saat di mana segala beban itu terasa lepas perlahan. Saat hati mulai bersih dari dendam dan keluhan, dunia pun berubah menjadi lebih ramah. Orang Kliwon yang mampu melewati fase ini akan merasakan perubahan besar tanpa sadar. Apa yang dulu terasa mustahil kini mulai terjadi satu persatu. Peluang datang tanpa diminta. Rezeki mengalir dari arah yang tak disangka. Dan kehidupan yang dulu gelap kini diterangi cahaya kebijaksanaan. Ingatlah, semua itu bukan karena keberuntungan semata. Itu adalah buah dari kesabaran panjang dan keyakinan yang tidak goyah. Setiap doa yang dahulu terasa tak terjawab. Setiap malam yang diisi dengan tangis diam, semuanya sedang dikumpulkan oleh langit untuk dikembalikan dalam bentuk kebahagiaan yang berlipat. Alam diam, tetapi selalu menepati janji bagi mereka yang bertahan. Karena itu jangan pernah menyerah pada nasibmu, wahai jiwa yang lahir di bawah naungan Kliwon. Kliwon bukan kutukan adalah tanda bahwa kamu dipilih bukan untuk hidup biasa, melainkan untuk menjalani laku besar menuju keberkahan sejati. Setiap langkahmu yang penuh luka sesungguhnya sedang membersihkan jalan bagi datangnya berkah. Setiap air matamu menjadi penanda bahwa pintu rezeki semakin dekat terbuka. Ketika kamu merasa hidupmu berat, ingatlah bahwa kamu sedang digembleng oleh semesta, agar pantas menerima anugerah yang tidak semua orang sanggupi. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain.
Sebab jalan Kliwon adalah jalan sunyi tapi penuh cahaya di ujungnya. Dalam setiap penderitaanmu ada tangan Tuhan yang menuntun. Meski kadang tidak terlihat, percayalah setelah peteng mesti ono padang, setelah gelap pasti ada terang. Begitulah hukum alam yang tidak pernah meleset. Tidak ada malam yang abadi. Begitu pula tidak ada kesedihan yang tidak berakhir. Jika hari ini kamu berada di titik paling rendah, berarti cahaya kebangkitanmu sudah dekat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjaga keseimbangan. Tetaplah berada di jalan cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.